Itu ada pertemuan di Kertanegara. Kertanegara itu adalah rumahnya Prabowo. Jadi diceritakan lah, Prabowo menceritakan, saya habis ditelepon Pratikno nih untuk segera deklarasi Prabowo Gibran. Itu setelah putusan MK dibacakan? Belum 90. Sebelum 90. Jam berapa? Jam 5 sore di hari Jam 5 itu. sore. Tapi Prabowo bilang, tunggu dulu putusannya seperti apa dan respon publik seperti apa. Oke. Makanya kan kalau di berita-berita pertemuan para ketum atau petinggi-petinggi partai itu berjalan singkat kan. Langsung datang buyar seperti itu. Karena Prabowo belum mau mendeklarasikan Prabowo Gibran. Padahal di situ juga sudah diskenariokan di hari Selasa jam 5 sore Jam itu 5 akan sore, deklarasi. Di hari Senin itu mengumumkan, Selasa deklarasi di hari ulang tahunnya Prabowo juga begitu. Tapi semua gagal lah karena Prabowo meminta untuk melihat respon publik seperti apa. Lalu prosesnya di Senin malam Prabowo mengontaklah orang Demokrat ingin bertemu dengan Pak SBY. Pertemuan pun berlangsung keesokan harinya atau Selasa siang di situ. Prabowo bilang ke Pak SBY, dibilang saya pusing Pak karena respon publik begitu negatifnya kan terhadap Prabowo Gibran ataupun putusan MK ini. Bahkan ini sumber berbeda Cah ya. Dia bilang hasil survei kalau misalkan Prabowo Gibran itu disatukan turunnya lebih dari 10%. Wow, 2 digit. 2 digit. Berkurang ya? Lumayan tinggi sekali kan. Kalau sekarang dia 30 something ya kalau gua nggak salah ya. Berarti kan tinggal 20-an kan. Itu. Mengerus ya berarti. Mengerus. Ada 3 poin. Gua nyatat nih poin-poinnya pertemuan itu. Yang pertama itu untuk menjaga demokrasi lah, makanya agak di hold dulu soal Prabowo Gibran. Lalu yang kedua, yang tadi pertimbangan soal elektabilitas Prabowo Gibran itu yang turun. Lalu yang ketiga, ini kalau misalkan nggak jadi Gibran itu menyelamatkan Jokowi dan legasinya seperti itu. Jadi Jokowi nggak semakin senja lah di akhir masa jabatannya begitu kan, ditinggalkan dan mungkin saja orang menganggapnya yang positif jadi negatif kan karena adanya hal ini begitu. Gitu. Oke, di video ini saya akan menganalisa dengan stempel politik dinasti yang disematkan ke Pak Jokowi ya. Saya coba menganalisa ya. Tadi video di awal ya, Pak Prabowo ditelepon sama Pak Pratikno. Pak Pratikno kalau nggak salah mensesnek Pak Jokowi ya untuk segera mendeklarasikan Prabowo Gibran, dan ikuti video selanjutnya tadi ya, cermati pahami. Nah di pihak ini ada Denny Siregar ya, influencer politik lah ya. Dulu waktu pertama ketemu, nggak tepatnya tahun berapa ya, waktu ketemu Pak Jokowi di istana kalau nggak salah ada 5-6 orang influencer politik datang ke istana ya, diundang Pak Presiden ya, kata Denny Siregar sih ya, oke, maksudnya naikkan nama Ganjar ya, setelah 40 atau nanti saya sendiri yang akan meneruskan kenaikan elektabilitas Pak Ganjar ya. Kata ini saya kutip dari perkataan Denny Siregar seperti itu ya. Kata Pak Jokowi kan seperti itu. Para influencer suruh menaikkan nama Pak Ganjar ya, 40 atau 50 nanti selanjutnya mau diteruskan sama Pak Jokowi ya. Ini statement Denny Siregar. Nah, beberapa setelah ramainya sebelum keputusan MK tentang capres di bawah umur 40 tahun ya. Kata Denny Siregar juga didatangi ya, beberapa orang mengakunya orang dari istana dan mengatasnamakan bapak ini, maksudnya Bapak Jokowi ya. Putusan ini menyuruh Denny Siregar untuk mendukung Pak Prabowo ya. Saya kutip ini lagi dari perkataan Denny Siregar. Oke, cukup di sini ya yang versi Denny Siregar dan video yang tadi ya. Nah, kembali lagi ke atasnya lagi sedikit. Kabarnya Opung Luhut sakit dan dirawat
di rumah sakit Singapura butuh istirahat yang lama. Ya. Ini statement menantunya kalau nggak salah ya. Terus Pak Pratikno ini kan mensesnek Pak Jokowi ya. Dalam deklarasi Prabowo Gibran dan keputusan MK yang keluar ini, Pak Jokowi sedang di luar negeri ya. Lagi kunjungan bilateral G berapa itu di Arab Saudi ya. Jadi posisi rame-rame di dalam negeri keputusan MK ini dan Pak Pratikno menelpon Pak Prabowo untuk deklarasi Prabowo Gibran. Ya ini intinya Pak Jokowi tahu apa tidak itu. Posisi beliau itu kan lagi di luar negeri. Ya. Kalau menurut saya kok kayaknya nggak tahu ya Pak Jokowi ya. Karena apa? Karena sibuk dan padatnya jadwal di luar negeri. Nggak mungkin Pak Jokowi bisa kontak-kontak dengan orang dalam negeri ya. Ini menurut saya, analisa saya, pemikiran saya kok seperti itu. Silakan perjelas, silakan pikir sendiri.